Bingkai Ramadan. Bingkai Ramadan. Bincang-bincang sekitar Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada sahur kali ini kembali bertemu dalam suasana sehat walafiat, dan salawat dan salam tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udung kose sehati sudah di hari yang ke-19 bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Bolongolohui mampu lita betia puasa insyaallah. So sadiki lagi semua masuk lenggota yang ketiga. Ya, sudah mau likur yang ketiga, 10 yang ketiga, 10 hari terakhir ya, ya. Ustadz, ya. Dan ini biasanya Rasulullah itu Ustadz mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, ini maksudnya apa ini Ustadz? Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Saking semangatnya itu ya. Ya. Alhamdulillah para pendengar Poliama Top FM di Gorontalo dan sekitarnya, dan juga Cahaya FM di Bualemo dan sekitarnya. Ya. Alhamdulillah pada sahur kali ini kita berjumpa kembali di hari yang ke-19 dari bulan suci Ramadan. Nah, kenapa 10 hari yang terakhir, kata Nabi Muhammad SAW, kata Aisyah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW apa? Karena Nabi SAW ishtadda mi'zarahu. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan itu artinya apa? Lebih bersemangat dalam beribadah. Ya, jadi mau potato ibadah. Jadi lebih semangat lagi dalam beribadah. Kadang kan orang kalau sudah 10 malam terakhir, so lebih banyak di pasar sengkol, so lebih banyak tidak berpuasa. Ya, itu yang Nabi kata Aisyah, Nabi itu justru kalau sudah akhir-akhir dari bulan suci Ramadan lebih semangat, bukan lebih kendor, lebih gaspol. Ya, karena apa? Karena sudah mau berakhir bulan suci Ramadan, ya. Ishtadda mi'zarahu wa ahya lailahu, ya. Dan menghidupkan malam-malamnya. Ya, dan yang ketiga adalah wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk juga melaksanakan ibadah. Jadi tiga hal ini yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada 10 malam terakhir atau pada hari-hari berakhirnya bulan suci Ramadan, sehingga Nabi itu lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan ini insya Allah juga kita bisa melaksanakannya, ya Ustadz ya. Karena memang kalau fenomena sekarang 10 hari terakhir itu memang padat dengan berbagai kesibukan. Persiapan semua dekat hari raya, mau tali rupa-rupa, dan mau bacet rumah, dan segala macam aktivitas. Sampai-sampai di 3 hari terakhir juga ada yang namanya Tumbilo Tohe. Ini sebuah kebiasaan masyarakat Gorontalo yang seharusnya justru tidak menjauhkan kita dari ibadah, justru menambah kita, mengingatkan kita bahwa main bidai hari raya, dan mari kita sama-sama untuk saling mengingatkan dan juga memperbanyak amal ibadah. Jadi 3 hal yang pertama Ustadz mungkin bisa diulangi. Yang pertama adalah ishtadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ini maksudnya lebih semangat lagi ibadah. Ya, kalau 20 hari pertama mungkin agak slow. Nah, misalnya kalau di motor ini dia boleh lari 40, nah, itu usahakan kalau 10 hari terakhir so lari 80, so agak gas sedikit, lebih semangat lagi ibadah. Biasanya mau baca Quran mungkin cuma 1 juz. Ini boleh usahakan target 3 juz satu hari. Memang padat dengan berbagai ibadah. Fokus dalam beribadah. Yang kedua adalah wa ahya lailahu, dan lebih bersemangat untuk menghidupkan malam-malamnya. Jadi malam-malam itu
Jangan bawa tepat puluh terus. Biasa kalau 10 hari terakhir begini, mau jaga terlambat mau basahur, bahkan nanti jaga basahur lagi karena semanganto. Iya. Jadi malah justru Nabi itu pada 10 hari terakhir, mendekati 10 hari terakhir, beliau lebih bersemangat dalam beribadah. Ya, beliau lebih mengencangkan ikat pinggangnya, lebih semangat lagi untuk menghidupkan malam-malamnya. Bukan berarti kalau 10 malam terakhir sudah kata tidur, tidak jaga basahur lagi. Ya, kadang-kadang kan begitu. Jadi malah justru Nabi itu lebih bersemangat ya melaksanakan ibadah pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu. Dan yang ketiga adalah wa aiqadha ahlahu. Wa aiqadha ahlahu maksudnya apa? Membangunkan keluarganya. Jadi masuk surga jangan cuma ingin masuk surga sendiri, panggil itu keluarga. Tanggala buat ini surga. Surga ini luas sekali. Luas sekali ya. Jadi panggil itu keluarga, melaksanakan sholat malam ya. Panggil untuk keluarga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluarga cuman sibuk dengan rumah, sibuk dengan mengecat rumah, sibuk dengan membeli kursi baru, membeli gordeng yang baru. Ya, puasa berlalu itu yang dinilai kita ketakwaan kita, bukan baju barunya. Ya, bukan gordeng yang baru. Ya, bom suruh lihat sama tamu itu gordeng baru dengan kursi yang baru. Dengan kue baru. Kue baru semua. Apalagi dia kasih lagi di kaca lagi di lemari lagi, yang lemari etalase lagi yang dapat lihat dari jauh ini DP kue berapa toples tadi jajar. Yang gagal lagi. Baru yang dia tokar di atas sembilan cuma toples kacang. cuma yang dia pajang di lemari gagal. Baru mau dia tar kamar mau kacang telur. Dengan aku lagi. Jadi itulah yang harus kita. Jadi yang Ramadan tuntut kepada kita itu bukan baju baru, bukan gordeng baru, bukan kursi baru. Tapi yang dituntut kepada kita apa? Bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Kadang-kadang seperti orang juga pergi ke tanah suci. Kadang-kadang kalau dia ke tanah suci, so dipesan macam-macam. Jangan lupa beli kamar oleh-oleh, beli kamar baju baru, bili kamari henna, bili kamari kutex, bili kamari segala macam dia suruh bili kamari parfum. 1 galon air zam-zam. Saya ikut 1 galon air zam-zam. Ya. Jadi semua disuruh pesan-pesan kemari. Padahal yang intinya apa? Bagaimana ketika kita berumroh itu, kita melaksanakan ibadah haji itu, semangat kita beribadah di sana sama dengan semangat ibadah kita di kampung halaman kita. Itu intinya. Ya, jangan sampai semangatnya hanya di tanah suci, semangatnya hanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tapi so sampai di di kampung halamannya, ya dia sudah malas untuk beribadah. Ini kan musibah. Ya, berarti dia hanya musiman, hanya karena umroh dia semangat ibadah. Hanya karena puasa banyak beribadah. Banyak beribadah karena dianggap ini puasa ini simbol tabiyah, simbol puasa. Ya, padahal hanya ketika Ramadan berlalu, hanya Ramadan yang berlalu, puasanya tetap ada. Ya, sholatnya tetap ada. Ya, itu yang harus ada di mindset kita. Ya. Kemudian di 10 malam terakhir ada yang melaksanakan yang namanya i'tikaf. Ini bagaimana Ustadz dengan yang namanya i'tikaf ini, mungkin bisa dijelaskan. Jadi i'tikaf itu berdiam diri di masjid selama 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tidak keluar-keluar. Kalau keluar dalam rangka penting, dia pergi ke kantor. Habis ke kantor bukan pulang ke rumah. Dia pulang ke masjid, dia lanjut ibadah, lanjut baca Quran, lanjut pokoknya segala macam ibadah, ritual ibadah dia kerjakan, di malam i'tikaf itu. Itu yang maksudnya i'tikaf itu. Jadi tidak berarti kalau misalnya dia pulang ke rumah dengan aktivitas rumah itu berarti ya batal i'tikaf. Batal i'tikafnya. Jadi usahakan dia ketika beriktikaf, dia memang nanti pulangnya malam hari raya. Dia pulangnya pas habis maghrib, habis takbiran sholat maghrib, baru itu dia pulang. Itu. Makanya kalau hari raya itu mungkin di Mekah di Arab Saudi sana mungkin pas hari raya itu dorang so capek Ustadz ya. Ya, habis sholat Id mereka tidur. Ya, nanti hari kedua baru mereka berkunjung, silaturahmi. Ya, kadang-kadang kalau di sini tuh orang punya, kadang ya, insya Allah tidak semua. Biasanya orang kan kalau hari raya dia yang menangis duluan, padahal mau cek mau puasa 3 hari. Dan ini Ustadz di 10 malam terakhir juga mungkin berjaga-jaga. Datangnya Lailatul Qadar. Jangan sampai juga Lailatul Qadar mau datang kemari kontrol ditemui di Pasar Senggol, ditemui dalam keadaan bermain domino. Jadi dihitung 83 tahun di Pasar Tenggol, dihitung 83 tahun bermain domino kan. Jangan sampai demikian. Usahakan ketika Lailatul Qadar itu turun kepada kita sementara beribadah, kita sementara membaca Al-Quran, kita sementara melaksanakan amalia-amalia yang penting
penting di bulan suci Ramadan, sehingga Lailatul Qadar datang kepada kita, benar-benar kehidupan kita dalam keadaan berkah. Karena apa? Karena kita didatangi oleh Lailatul Qadar itu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Jadi sekarang kalau misalnya malam ini adalah malam yang ke-19, hari yang ke-19, dan besok adalah malam ke-20. Berarti yang ke-20 ini kita akan check-in di masjid ini, Ustaz. Check-in di masjid. Kalau atau 21, biasa 21. 21. Ya, 20 atau 21 ya. 21 ya. Ya. Dengan mungkin semua kesiapan yang 10 hari itu langsung bawa dari rumah atau bagaimana, Ustaz? Iya, bawa dari rumah. Jadi kita ini pindah tempat tinggal. Jadi pindah tempat, semua baju-baju kita. Kalau perlu, kalau misalnya kita mau mau itikaf, yang berkeluarga, istrinya cuma jemput kain kotor, terserah mau dibawa di laundry atau mau dicuci. Yang jelas suami kita fokus dalam beribadah. Ya. Kalau suami istri di masjid juga bisa, Ustaz? Ya, berarti tinggal pengaturan teknisnya bagaimana itu. Jadi teknis, intinya tidak pulang ke rumah. Intinya ibadah, intinya baca Quran, intinya semua ritual-ritual agama itu dia laksanakan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, ketika sudah di masjid, ini bisa secara perorangan atau terorganisir berjamaah beritikaf di masjid. Mungkin biasanya ada ceramah dan segala aktivitas yang pada saat. Usahakan kalau itikaf itu kurangi ceramah, perbanyak dengan amalia pribadi. Baca Quran, sholat malam, tidur lagi, bangun kamar baca Quran, mandi baca Quran, pokoknya begitu. Begitu terus. Iya, begitu terus. Usahakan dengan amalia-amalia pribadi. Kalaupun ceramah, cuman menghilangkan keletihan saja, mungkin 15 menit, 20 menit. Kemudian setelah itu lagi lanjut dengan baca Quran. Itu kalau orang itikaf, ya. Betul-betul dia ibadah, dia memperbanyak sholat sunnah. Ya, usahakan seperti itu. Jadi jangan sampai dia banyak cerita, banyak chat juga di HP, ya, banyak baca-baca HP, balas-balas WA, sama saja dia di rumah itu. Tujuan itikaf itu apa? Supaya dia jauh dari dunia, dia fokus dalam beribadah. Kalau dia di masjid balas-balas chat lo orang, balas-balas WA lo orang, ada bawa sama dengan itu. Ya, usahakan ketika dia itikaf sudah halas. Kita kalau perlu kita sudah kasih warning di status WA. Mohon maaf, saya masih itikaf. Kalau perlu sama saya datang langsung di masjid ini. Seperti itu. Saya tidak melayani WA. Titip Pak Maitua ini HP. Ya. Kalau ada apa-apa mungkin tinggal tim Maitua yang jaga balas-balas. Ya. Nanti Maitua yang bakal tahu. Kalau ada yang penting, boleh tim Maitua tidak datang di masjid. Kalau ada yang penting yang mau disampaikan, boleh. Iya, boleh. Dia dikasih tahu. Jadi ada hal yang memang siapa tahu misalnya tim Maitua bikin kamar makanan yang enak. Ya, dia suruh makan malam, makan sahur, ya sudah, tinggal seperti itu. Tapi tidak boleh suaminya balik ke rumah selama 10 hari. 10 hari itu. Nanti malam hari raya baru dia pulang. Biar siang tetap tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang rumah. Oh, saya kira cuma malam saja. Oh, tidak. Tetap. Iya, karena Ramadan itu kan bukan cuma malam, siang juga. Siang juga. Jadi ya, beda dengan syariat puasa. Syariat puasa dulu itu siang dan malam. Iya. Ya. Tapi karena alhamdulillah ada Umar, ada Ali yang mereka ini punya libido di atas rata-rata, ya, mereka bilang kalau soal makan dan minum kami siap menahan. Tapi yang satu ini yang susah, berhubungan suami istri. Ya, jadi kalau misalnya malam 10 malam terakhir ini ada keinginan, mungkin dilepas dulu itu. Ya, ditunda dulu, nanti dirapel nanti habis raya. Ya, begitu. Jadi 10 malam terakhir di Pemapo Elawi itu. Artinya jangan dulu nge itu. Di Pemapo Elawi itu artinya fokus ibadah. Jadi memang 10 malam terakhir ini kita fokus ibadah, ya. Jadi kalau misalnya ada aktivitas di luar rumah, ini akan menyebabkan batalnya itikaf. Itu hal-hal yang menyebabkan pulang ke rumah atau ada aktivitas lain misalnya? Aktivitas lain juga termasuk masalah dunia. Ya, kalau misalnya masalah dunia, masalah pekerjaan, kan pekerjaan itu kan ibadah. Misalnya ada keluarga yang meninggal dunia dan kita pulang ke rumah dulu untuk mengebumikan dan seterusnya, Ustaz. Ini apakah batal itikaf pada saat itu atau? Di hadis itu kan walayat ba'ul jenazah. Jangan dia mengikuti jenazah. Berarti dia hanya bisa sholat di masjid itu ketika jenazah datang. Baru itu dia tidak usah mengikuti jenazah lagi. Maksudnya tidak bisa mengantarkan ke kuburan. Di masjid saja. Di masjid saja. Cukup dia mengirimkan pahala, maksudnya dengan sholat jenazah. Tapi dia tidak bisa ngantar sampai ke kuburan.
Jadi begitu di masjid itu memang betul-betul ibadah. Ya, fokus jadi, ibadah. Jangan sampai bom pindah mediti bom yang tuluhu. Memtuluhu atau bermain HP. Dia bawa sama itu. Bawa sama, ya. Intinya pindah ke masjid itu fokus ibadah. Ya. Jangan boleh bawa sama di rumah, misalnya dia masih mendingan dia di rumah baca Quran, dibanding di masjid dia masih mentuluhu terus sih. Bawa tidur itu. Jadi tiba-tiba tuh bawa tidur dia masih. Dia betul. Intinya kan pindah tempat itu tujuannya apa? Semakin semangat ibadah. Ya, semakin mungkin kalau tidurnya mungkin cuman sekedar menghilangkan keletihan saja. Mungkin habis subuh dia tidur sebentar, mungkin sampai jam 9, jam 8. Jam 9 ke atas dia baca Quran terus. Habis dur bangun baca Quran lagi, nanti dia sudah capek tidur lagi sedikit. Jam 3, mungkin jam 2 dia capek tidur, bangun jam 3, setengah 4. Baru habis itu lagi dia mandi, baca Quran sampai buka, gitu. Jadi kerjanya begitu terus, atau sholat terus, begitu kerjanya. Jadi selama itikaf dia fokus dalam melaksanakan ibadah sunnah maupun bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada informasi-informasi yang dari luar, cukup HP-nya dikasih ke istri saja, atau tidak dipesan duluan. Atau bisa melakukan chatting di pagi hari, Ustaz, atau tidak, memang siang dan malam tidak boleh sama sekali melakukan chattingan dengan orang di luar misalnya. Semua ketagihan. Jadi kalau chattingan apalagi sudah gayung bersambut, akan sulit untuk memberhentikan. Tunggu dulu ini penting. Tunggu dulu ini penting. Ini yang bahaya. Sehingga terlena, ya. Sehingga makanya rata-rata orang kalau itikaf itu dia tidak bawa HP. Bahkan HP-nya dia ganti nomor, ya. Dia ganti nomor. Itu langkah lebih bagusnya demikian. Jadi nomornya dikasih sama istrinya. Kalau ada, ini mungkin juga informasi kepada pendengar Cahaya FM maupun Poliama FM di Gorontalo, bahwa ketika ada saudara kita, sahabat kita, sama-sama muslim, kemudian tiba-tiba HP-nya tidak aktif lagi di 10 malam terakhir, berarti dia itikaf. Ya, itikaf. Ya. Jangan sampai mapongata melima itu bo itikaf totihi, patabo ma itikaf terima itu awewa. Ini dah lo memang magilan dia nomor di rumah dia tabungan, jadi tim itu so pikir kan, jadi bukan lagi ganti nomor, langsung ganti istri satu kali atau boto kegiatan lain. Jadi karena memang malu hintu malam itu kan tim itu oleh hati percaya itikaf tiali kan, jadi so dipercaya bagaimana. Ini jangan sampai aktivitas seperti itu terjadi di bulan suci Ramadan. Apalagi juga dengan yang kantoran. 10 hari terakhir biasanya juga kita minta izin atau cuti di kantor untuk melakukan ibadah. Tapi setelah dikasih 10 hari terakhir untuk ibadah, ternyata tidak melakukan itikaf. Nah, ini berarti Bomontalengo. Bomontalengo. Berarti bila kalian kantor Ustaz, berarti dosa ini Ustaz. Dosa. Ya. Dia sudah berdosa kepada Allah, berbohong sama Allah, berbohong lagi sama pimpinannya. Batanya pergi Pak itikaf. Ternyata dia cuman Montalengo, tidak ada di itikaf, tidak ada juga di kantor. Cuma baca rumah. Cuma kuriki baca rumah, beli baju baru dan seterusnya. Jadi ini kalau itikaf seperti ini memang harus dijaga betul-betul adabnya, jaga betul-betul pergaulannya. Jangan sampai di rumah di masjid malah justru lebih sibuk dengan HP, sibuk dengan tidur. Boleh sama itu. Usahakan dia memang menjauhkan dulu dari masalah dunia. Dia fokus dalam baca Quran, dia fokus dalam melaksanakan ibadah yang lainnya, sehingga dia kalaupun dia mau jawab, mungkin jawabnya tengah malam jam 2. Dia kasih hidup sebentar, dia jawab semua, orang bawa WA jawab semua, baru kasih mati lagi. Itu. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sejenak pembahasan kita mengenai itikaf yang tinggal besok malam, insyaallah, atau hari yang ke 21 Ustaz, ya. Jadi kita menunggu datangnya malam Lailatul Qadar itu pada saat kita itikaf. Wah, subhanallah. Ini kalau semua para kaum muslimin dan muslimat, khususnya para lelaki, para ihwan yang kemudian melakukan itikaf, berarti terus yang kalau itu mau buang ngambil Ustaz berarti mau dapat lihat kesana perempuan semua ini yang di pasar-pasar, karena laki-laki pada itikaf semua. Berarti kalau misalnya laki-laki ada di single, berarti ikut perempuan kalau begitu.
Jadi memang iya fokus ibadah. Ya fokus ibadah. Fokus ibadah. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan khususnya, kalau misalnya bolo perempuan semua yang di jalan, misalnya tukang bentor, tidak ada bolo perempuan yang bawa bentor, semua laki-laki tidak. Laki-laki semua bawa itikaf. Atau ini itikaf ini perintah sunnah Rasul, Ustaz? Iya. Kenapa sampai itikaf itu ada? Karena Allah bersumpah, wal fajri walayalin asyar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Nah, 10 malam itu, jadi ketika Allah bersumpah itu ada keutamaan dalam sumpah itu dari apa yang disumpahkan. Jadi Allah bersumpah demi 10 malam. 10 malam maksudnya apa? 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Itu. Subhanallah. Ya. Jadi Allah yang bersumpah. Allah bersumpah. Jadi ketika Allah bersumpah pada sesuatu itu punya kemuliaan, punya keutamaan. Jangan lewatkan. Itu. Jadi misalnya saja boti Pak Camat atau ti kepala desa lo sumpah lanto, wahia umai sombako yo. Pasti memang ada Ustaz ya. Ya. Kalau sumpah manusia beda. Kalau sumpah manusia kadang-kala itu kan biasanya cuma temporer. Ya, sementara. Ya, tapi kalau sumpah Allah itu selama-lamanya dan semuanya ada keutamaan di situ. Ketika kita mendapatkan sumpah Allah, saya wal asri wat tini waz zaitun wal lail, ya, itu walayalin asyar, ya, demi 10 malam, berarti di malam itu ada keutamaan. Di malam itu ada kebahagiaan. Di malam itu ada hal yang terbaik. Jangan lewatkan pada 10 malam terakhir itu. Iya, karena kenapa? Misalnya ti ayah atau seorang harta karun berjanji kepada kita bersumpah, temo tapi itu hulau ada pasti orang akan cari betul-betul itu. Ini bukan janji manusia, sumpah manusia, apalagi ini janji Allah. Jadi semua orang akan berebut janji Allah itu. Bagi siapa yang mau? Bagi siapa yang mau? Jadi sekali lagi ini tapo bahwa ini adalah janji Allah 10 malam terakhir ini. Kita kejar itu. Wah, subhanallah, ini luar biasa Ustadz. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan 10 malam terakhir itu, karena memang di antaranya itu di situ ada Lailatul Qadar, lebih dari 1000 bulan. Lebih daripada 83 tahun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kira-kira apa yang akan terjadi di malam itu Ustadz kalau kita orang dapatkan itu? Apa tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar? Kalau Lailatul Qadar itu pertama dia tidak dingin sekali. Yang kedua DP pagi, DP matahari tidak terlalu panas. Itu ciri-ciri dari Lailatul Qadar. Itu. Iya, jangan sampai nanti pagi itu orang dapat tahu. Itu Lailatul Qadar namanya itu tidak terlalu panas. Dan mulai. Karena nanti pagi dapat tahu kan? Makanya kenapa Nabi itu tidak menyebutkan, Allah itu tidak menyebutkan tentang jumlah tanggal berapa dia, tapi hanya menyebutkan umum 10 malam. Berarti apa? Kita harus jaga 10 malam itu. Kalau cuma orang bilang 23 saja. Orang tunggu di 23 itu, yang lain orang tidak mau ibadah. Yang dia mau jaga berarti 23 saja. Sudah 23 ini yang Allah janjiin, 23 ini yang malam Lailatul Qadar. Sama dengan maulid Nabi. Kenapa maulid Nabi itu ulama berbeda pendapat. Ada yang 12 Rabiul Awal, ada yang juga bulan Rabiul Akhir yang biasa, ada yang bulan-bulan yang lainnya. Kenapa ulama berbeda itu? Tujuannya apa? Supaya apa? Kita mengingat Nabi terus, bahwa Nabi itu ada betul-betul ada lahir. Ya, itu maksudnya. Jadi walaupun ulama berbeda, walaupun pendapat yang lebih kuat ada 12 Rabiul Awal, intinya kita selalu mengingat adanya kelahiran Nabi. Begitu juga itu. Kenapa 10 malam terakhir itu tidak disebutkan tanggalnya? Supaya apa? Supaya kita menjaga terus ibadah kita, amaliyah kita di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan itu. Itu tujuannya. Nah, itikaf ini kita check in di pagi hari atau malam hari Ustaz? Mau datang ke sana di masjid? Kalau check in itu sebenarnya dia check in malam hari, karena perpindahan tanggal itu kalau bulan Hijriyah itu di malam hari ba'da maghrib. Ba'da maghrib. Jadi malah tamu maghrib mau tarawih PN sama. Usahakan habis maghrib, habis berbuka, sholat maghrib. Usahakan sebelum maghrib itu barang-barang semua sudah siap. Jadi habis maghrib langsung berangkat pergi di masjid. Itu. Dan alhamdulillah juga di Gorontalo sudah banyak yang masjid-masjid yang memfasilitasi itikaf. Itikaf kita perlu apresiasi di beberapa tempat itu ada pelaksanaan itikaf, tapi juga jangan itikaf ini bawa malah ajang untuk
buat tiduran mau itu HP apalagi to THU itu wifi mau itu HP itu lebih ya, kemudian tidak ada ibadah. Usahakan wifi itu dipergunakan sesuai dengan hal semestinya. Jadi usahakan melive kajian, melive amalia-amalia yang mungkin kegiatan-kegiatan di masjid itu. Itu tidak apa-apa, tapi ini malah itu game totihi. Oh, ada wifi di masjid, berarti main game di masjid. Ya, ini kan sudah jadi salah niat. Yang harusnya masjid itu tempat kita ibadah, ditaruh wifi itu supaya dipermudah untuk dakwah kita untuk tersebar. Ini malah justru sudah salah niat. Ya, wifi cuma dijadikan untuk tempat untuk kita bermain game di dalam masjid. Jadi check-innya pas selesai sholat maghrib, semua sudah disiapkan, kita berangkat ke masjid. Jadi apapun aktivitas yang sudah kita pikirkan terlebih dahulu. Sudah dimanage terlebih dahulu. 10 hari kita fokus. Sampaikan kepada istri. Kalaupun misalnya belum punya istri, berarti lebih bebas lagi. Sampai sama orang tua kita orang pamit bahwa kita orang akan melakukan i'tikaf. Baik Ustadz, terima kasih atas kesempatan kita membahas i'tikaf di pelaksanaan sahur kali ini yang ke-19. Insya Allah kita doakan seluruh para pendengar bisa melaksanakan i'tikaf. Amin. Harus 10 hari Ustadz atau bisa 3 hari atau bagaimana ini Ustadz? Tergantung kesanggupan. Tapi Nabi itu mengatakan apa? Kalaupun dia sibuk, sesibuk mungkin, yang dijaga itu dari tanggal 27, dari itu malam Tumbil Tohe, yang dijaga 3 hari terakhir. Kalau dia sibuk, memang betul-betul sibuk, yang betul-betul sibuk mau tiap kali. Jadi usahakan sibuknya memang betul-betul dia sibuk. Kalau betul-betul dia sibuk, 3 hari terakhir, 3 hari terakhir, 27, 28, 29, atau kalau 30 berarti sampai begitu. Kalau perlu jangan i'tikaf dengan masjid yang dekat rumah. Ini parah ini kalau dekat rumah begitu. Ustaz Iksan mau pulang rumah. Atau soalnya ada kode dari 45 itu pernah medebele. Kan? Tapi kalau misalnya saya di Bualemo, i'tikaf di kota. Itu dia kesempatan. Itu asli bertarung itu. Dema malam harawa walinga mola. Ustaz Jadi ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa sehat walafiat sampai dengan akhir Ramadan. Kita tutup Ustaz dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai Ramadan. Itulah bincang-bincang sekitar Ramadan atau Bingkai Ramadan.